Bang Fahri, bagaimana Anda melihat independensi Hakim MK sejauh ini setelah mereka mengabulkan permohonan 01 untuk mendatangkan 4 menteri? Apakah masih sesuai koridor? Ya, saya klarifikasi ya, sebenarnya bukan Hakim Konstitusi bukan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh kubu 01. Karena pada saat itu berkebetulan saja apa yang diusulkan oleh kubu 01 bersesuaian dengan kepentingan untuk Hakim Konstitusi menggali persoalan ini lebih jauh tentunya. Jadi sebenarnya ini adalah agenda mahkamah, bukan kepentingan para pihak. Karena kalau itu yang dipersoalkan, maka ini sangat beririsan dengan persoalan bersengketa di Mahkamah Konstitusi untuk soal Pilpres ini kan sangat interpartes ya. Nah, kalau perkara interpartes seperti itu, kalau para pihak mengajukan permohonan, kami dari pihak pemohon pihak terkait bisa mengajukan juga pejabat-pejabat tertentu untuk diperiksa di Mahkamah Konstitusi. Makanya dengan demikian Mahkamah menghindari itu. Jadi ini adalah agenda Hakim Konstitusi dalam rangka untuk menggali dan memperkaya pemeriksaan persidangan. Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh ini kami melihat bahwa Hakim Konstitusi masih sangat independen. Baik. Ya, mereka menangani perkara ini masih sangat dengan mengedepankan prinsip-prinsip imparsialitas. Ya. Jadi kami sangat yakin bahwa Hakim Konstitusi akan bekerja dalam kerangka itu. Dan pada akhirnya nanti semua pihak bisa mendapatkan keadilan yang substansial dalam persoalan ini. Baik. Kami sangat mengikuti secara dekat ya setiap dinamika dan perkembangan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi sekarang ini. Oke. Saya mau kembali ke Bang Hamdan Zulfa. Bang, ini keterangan dari para menteri ini apakah sudah cukup atau sebetulnya nanti perlu ada bukti lain? Sebenarnya kesempatan bagi 01 atau pihak 01 untuk mengajukan bukti kan sudah ya. Jadi bukti tertulis sudah ada di sana, saya kira sudah lengkap sekali. Kemudian bukti saksi sudah kemarin, kemudian bukti ahli kita juga sudah selesaikan kemarin. Sekarang ini tinggal mendengarkan keterangan dari para menteri seperti yang diundang oleh pemerintah itu, oleh hakim itu. Oke, jadi bukti saya kira itu. Jadi bagi kita pembuktian sudah cukup ya. Sudah kita ajukan semua ya. 18 orang kemarin ya, 7 orang ahli dan 11 orang saksi fakta. Oke, mungkin itu sudah selesai. Pertanyaannya begini mungkin Bang Hamdan. Jika kemudian seluruh bukti sudah diajukan, lalu kemudian keterangan saksi ahli dan keterangan saksi juga sudah diajukan sebagai bagian dari bukti juga, bagaimana nanti kemudian di tengah perjalanan sidang ini kubu 01 bisa untuk menggali lagi, mendapatkan lagi penguatan argumentasi hukum dan juga pembuktian secara lebih kuat untuk membuktikan apa yang menjadi dalil-dalil permohonan 01? Sebenarnya sampai kepada keterangan ahli dan saksi kemarin itu kami merasa sudah cukup. Jadi dengan bukti-bukti itu kami memiliki keyakinan adalah cukup dasar bagi hakim untuk bisa mengabulkan perkara ini. Apalagi nanti misalnya ini kita nggak tahu keterangannya dari 4 orang menteri itu terkonfirmasi dalil-dalil yang kami sampaikan itu oleh keterangan 4 menteri itu. Ini akan menambah keyakinan bagi kami dan tentu ini kan kepentingannya bagi hakim, akan menambah keyakinan bagi hakim bagaimana memutuskan perkara ini. Dan kami khususnya kami ini merasa merasa senang itu dipanggil diundangnya menteri untuk memberikan keterangan itu. Karena apa? Karena ini kan hakim sudah memasuki urusan proses, jadi bukan hasil. Jadi hakim akan menilai secara serius proses pemilu yang melahirkan hasil yang sekian urutan perolehan suara itu. Jadi apa yang didalilkan selama ini orang memprotes mengenai hasil, saya kira dengan hakim memanggil menteri ini hakim akan masuk untuk menilai proses gitu. Nah, kalau ditemukan oleh nanti hakim, tentu kemarin hakim saya kira berikan bukti-bukti suratnya dan bukti-bukti saksi dan ahli. Kemudian hanya minta konfirmasi saja, keterangan tambahan bagaimana sebenarnya yang sebenarnya apa yang terjadi dari kebijakan pemerintah ini dalam kaitan dengan bansos. Jadi kalau ini terkonfirmasi bahwa ternyata apa yang didalilkan, apa yang dibuktikan oleh pemohon 01 itu
terkonfirmasi oleh keterangan 4 menteri ini, maka akan memberikan keyakinan pada hakim untuk bisa mengabulkan permohonan 01. Saya kira itu. Oke, untuk untuk menambah konfirmasi lagi, kalau tadi Anda katakan sudah cukup dengan pembuktian dan juga keterangan dari 4 menteri ini, apa sih yang ingin Anda cari terkait konfirmasi? Apakah memang ada aliran bansos sebelum pemilu itu terjadi, atau ada Hakim NK akan mengkonfirmasi hal tersebut melalui pernyataan-pernyataan pertanyaannya terhadap para 4 menteri ini, atau bagaimana, Bang Hamdan? Ya, sebenarnya apa yang dalilkan kan, pertama pemenangan 02 itu sangat dibantu oleh pemihakan presiden. Nah, pemihakan presiden itu lebih konkretnya, salah satu bentuknya adalah penggunaan bansos, ya, penggunaan bansos. Nah, kita ingin meneliti, ya, ini dari keterangan para menteri itu, bagaimana sebenarnya penggunaan bansos di masa-masa kritis dari November, Desember, Januari, Februari itu. Di masa-masa itu sebenarnya seberapa besar bansos itu digelontorkan. Kemudian bagaimana tata kelolanya, apa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan mencari apa betul, ya, bansos itu dipergunakan dalam rangka pemenangan 01 kan itu, bukan dalam rangka kepentingan perlindungan warga negara, tapi terutama bagi kepentingan pemenangan 02. Nah, ini kan yang enak dicari. Dan ini yang kemarin kami sudah buktikan bahwa ada relasinya. Bang Hamdan, jadi momen yang ingin dibuktikan oleh pihak 01 ini adalah 1 minggu sebelum pencoblosan, atau adakah momen tertentu yang memang sudah disiapkan? Tanggal berapa, Bang? Bukan, itu dari November. Dari tahun lalu sampai kepada saat-saat pencoblosan. Karena Januari, Februari, awal Maret itu masih terus berjalan itu penggelontoran bansos. Ini ada apa? Tidak lazim gitu. Dan luar biasa besarnya. Bahkan tahun 2023 kan lebih tinggi daripada COVID gitu. Bang Fahri, komentarnya. Dan ini kemarin ternyata terbukti dari keterangan ahli yang diajukan, penggunaan bansos ini secara untuk kepentingan pemenangan bukan saja di Indonesia rupanya. Baik, Bang Di Hamdan. banyak negara yang digunakan. Bang Hamdan, kita berikan kesempatan untuk Bang Fahri untuk kemudian berkomentar. Bang Fahri, silakan. Halo. Ya, Bang Fahri bisa mendengar tadi pernyataan dari Bang Hamdan Zulfa? Terputus ya? Bang Fahri? Baik, komunikasi kami dengan Bang Fahri sepertinya terganggu, dan nanti kita akan tunggu ya bagaimana kemudian jalannya persidangan pada esok hari dan juga pada hari Jumat tentunya, untuk khususnya dengan penghadiran 4 menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Terima kasih Bang Fahri, terima kasih juga Bang Hamdan Zulfa sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore, Assalamualaikum.